Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Saya yakin luar biasa, sekalipun saya tidak bisa melihat saudara dari secara langsung, sekalipun cuma tatap layar. Tapi biar semua kita ditolong oleh Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita dikasih kesempatan untuk memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Yuk sama-sama kita tuliskan di live chat bahwa Tuhan Yesus kita baik. Saya bersyukur bisa kembali menyapa saudara di pagi hari ini. Dalam perjalanan hidup, ada masa ketika kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ya, di depan kita ada masalah, di belakang kita ada tekanan, di kanan dan kiri kita merasa terjepit, saudara. Dan kadang-kadang situasi seperti ini membuat kita menjadi panik. Banyak orang mulai takut, banyak orang mulai kehilangan harapan. Dan saya yakin semua kita mengalami hal ini. Bahkan ada yang mulai menyalahkan keadaan saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Ketika manusia merasa tidak ada jalan, Tuhanlah justru membuka jalan. Ya. Dan saya yakin ketika kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita sudah mengerti bahwa dalam hidup kita, siapa yang menuntun kita. Biarlah hidup kita terus menyadari bahwa Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan selalu. Saya ajak semua kita akan membaca satu ayat. Di Amsal 26. Ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Amsal 26 ayat 11 sampai 12. Kemudian kita akan baca di ayatnya yang ke-20. Amsal 26 ayat 11 sampai 12. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Biarlah semua kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, kasih kami kekuatan. Biarlah ibadah kami hari ini adalah tentang Tuhan. Kami minta ampun. Biarlah segala sesuatu kembali hanya untuk Tuhan. Apabila masih kami bawa kesalahan kami bawa dosa dan pelanggaran kami, namun segala sesuatu biarlah kembali atas dasar kami mencintai Tuhan. Sekali lagi pakai kami semua Tuhan, menjadi alat-Mu yang berguna. Pakai kami Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu di keluarga kami, di komunitas kami, di gereja di mana Tuhan tempatkan kami, di lingkungan kerja kami, di lingkungan sosial kami. Ya. Biarlah terang Kristus memancarkan untuk semua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya bersama-sama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
kasih untuk kekuatan dan pengharapan baru. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku hanya nama Yesus yang berikan kepastian. Bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu, ku sembahkan pribadi yang mengenal hati, pribadi yang menyejukkan hati kami. Tuhan, kasih kami kekuatan, kasih kami pengharapan. Hanya bagimu, hanya bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, oh, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini dan lebih berharga.
Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan hidup kami indah dan berharga. Oleh karena itu, materaikan kami pada pagi hari ini firman-Mu, firman yang menguatkan kami. Biarlah firman dapat menjadikan kami kekuatan, sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami, dibentuklah hidup kami menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama dengan umat Tuhan. Kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Sungguh saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sekalipun hanya tatap layar. Haleluya. Saudara yang tidak keberatan, yuk bersama-sama dengan saya kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia dahsyat bagi Anda dan saya. Dan di pasal ini kalau kita lihat salah satu mujizat terbesar saudara, kita masuk di Keluaran pasalnya yang ke-14, di mana bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Ya, namun tiba-tiba mereka menghadapi situasi yang sangat menakutkan. Di depan mereka ada laut Teberau. Ya, laut Teberau adalah laut yang sangat besar saudara, yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Karena di belakang mereka ada tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel, mereka terjebak. Ya. Tapi sebenarnya mereka itu cuma merasa bahwa mereka sedang terjebak. Mereka mulai takut dan berseru kepada Musa. Ya, namun di tengah situasi yang mustahil, Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mustahil. Ya. With God, all things are possible. Ya. Sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau hari ini saya mau kasih judul khotbahnya tentang firman-Nya. Saya kasih judul, Tuhan membuka jalan di saat tidak ada jalan. Maka ayat 14 dari Keluaran pasal 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Ya, bangsa Israel melihat tentara Mesir datang dari belakang, tapi firman Tuhan keluar ya untuk mereka, khusus bagi bangsa Israel. Maka Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Di depan mereka hanya ada laut, secara manusia tidak ada jalan keluar, saudara. Yang bangsa ini mulai panik. Bangsa ini mereka bahkan berkata kepada Musa bahwa lebih baik kita ada di Mesir menjadi budak daripada kita mati di padang gurun. Bagi saya ini menunjukkan bagaimana ketakutan bisa membuat manusia kehilangan yang namanya iman. Musa menyampaikan satu kalimat yang sangat kuat, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dalam situasi dalam hidup yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia, ada masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Mengapa Musa mengatakan demikian? Karena dia sudah mendapatkan revelation, sebuah visi, pewahyuan di mana Tuhan telah menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir. Dan ketika di masa-masa yang rasanya terjebak, perhatikan saudara, hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Maka ada 3 prinsip rohani. Saudara yang memiliki buku catatan, saudara catat. Yang pertama, ketakutan bisa membuat manusia kehilangan iman. Ya. Ketika lihat tentara Mesir datang, bangsa Israel langsung panik. Padahal mereka baru saja melihat berbagai mujizat Tuhan di Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api yang mana dari surga. Namun ketakutan membuat mereka lupa akan kuasa Tuhan. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita juga, benar gak saudara? Ketika masalah datang, kita sering lupa pada pertolongan Tuhan di masa lalu. Karena itu penting bagi kita untuk terus-menerus mengingat karya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketika saudara mengalami tantangan ujian di depan kita akan hanya diperhadapkan 2 pilihan. Kita akan mengutuk ya, keadaan, atau kita mengingat, kita lepaskan berkat karena karya Tuhan dalam hidup kita ajaib adanya. Saudaraku, poin yang kedua, saudara tuliskan di live chat. Poin yang kedua, Tuhan berperang bagi umatnya. Maka saya ajak saudara mengatakan dengan profetik,
Tuhan berperang bagi aku. Kalimat ini sangat kuat. Tuhan tidak hanya berkata bahwa bangsa Israel harus berperang. Tuhan berkata bahwa ia sendirilah yang akan berperang. Ini menunjukkan bahwa ada saatnya manusia harus berhenti, mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan berperang ganti kita, berperang bagi kita, hasilnya justru akan jauh lebih besar daripada usaha manusia. Dan yang terakhir, Tuhan membuka jalan di tempat yang mustahil. Keluaran 14 ayat 21. Tuhan menguakkan laut itu. Ya, apa itu? Tuhan belah laut Teberau. Bangsa Israel berjalan di tengah laut yang terbelah. Ya, sampai di dasar itu. Mujizat yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mampu buka jalan di tempat yang tidak mungkin bagi manusia. Apa yang terlihat mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Saudara, jangan menyerah ketika menghadapi masalah. Percaya bahwa Tuhan membuka jalan bagi hidup kita. Katakan dengan iman, Tuhan membuka jalanku. Yuk, saya ajak semua kita tulis di live chat. Tuhan membuka jalanku. Saudara yang dewasa rohani, saudara akan mengatakan, aku mau belajar mempercayai hidupku kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita. Maka ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita, kita gak akan pernah takut dengan keadaan hari ini. Anda yang mengatakan hari ini kami percaya bahwa Engkau sanggup buka jalan di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Kalau kami sedang menghadapi situasi yang terasa mustahil, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Kami serahkan hidup kami kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah contoh bahwa saudara meresponi firman. Saudara mau berjalan dengan tuntunan Tuhan. Doa saya, semua umat Blessing Center Church, saudara tidak akan pernah takut menghadapi hari esok. Karena hari esok punya berkatnya sendiri. Haleluya. Dalam Blessing Center Church, ya di dalam program Bicara Cerita Cinta, 2 menit terakhir saya selalu menyediakan waktu bagi Anda untuk saudara bisa menaikkan doa-doa saudara. Ambil waktu ini, Anda saja dengan Tuhan. Biarlah ketika saudara menaikkan doa-doa dan syukur saudara, saya akan menutup bagi Anda. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tilik dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kami menjadi pribadi yang berbeda dari hari kemarin. Bawa kami dalam satu momen perjumpaan pribadi dengan Engkau, supaya kami tidak melakukan sesuatu yang di luar kendali-Mu. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, yang kadang-kadang memaksa Tuhan untuk bersikap adil bagi semua kami. Terima kasih untuk teguran-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang mengingatkan bahwa tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan berjalan satu hasta lebih awal. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Sekalipun laut di depan kami, itu bukan bahaya bagi kami. Sekalipun di belakang kami ada begitu banyak hal yang harus membawa kami kepada resiko demi resiko, kami tidak mau melihat itu dengan kacamata dunia kami, bawa itu dengan kacamata surga. Kami mau melihat iman, kami mau melihat kekuatan yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes. Tuhan yang berkuasa, Engkau adalah Tuhan yang buka jalan bagi umat-Mu. Hari ini kami serahkan setiap masalah hidup kami kepadamu. Jika kami menghadapi jalan yang tertutup, bukakan jalan bagi kami. Dan biarlah hidup kami selalu percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai semua kami. Baik hari ini, detik ini, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus. Tetapi Yesus yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory.